Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang, YouTuber tertua di semesta. Saya nggak bicara politik ya, saya nggak bicara tentang novel Baswedan hari ini ya. Saya nggak mau bicara tentang Laut Cina Selatan yang memanas. Saya nggak mau bicara tentang pengkhianat bangsa yang merumuskan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Saya malas bicara politik, bukan bidang saya. Saya mau bicara hasil-hasil pelatihan kemarin ya, hari Sabtu ya. Sabtu tanggal berapa sih? Sabtu itu tanggal ya 14 tambah tanggal 20 ya. 20, sekarang 21 berarti. 21 Juni. 2 hari lagi saya gajian. 23 ya. Kemarin saya alhamdulillah ya, Allah pertemukan saya dengan dua orang hebat, yaitu Pak Dokter siapa dari Lombok itu, Pak Dokter sebentar ya, saya lupa, saya ambil dulu catatannya, maklum banyak dosa gampang lupa. Namanya Dokter Haji Abdul Fattah, yang kedua Bapak Lalu Mahdi ya. Dr. Haji Abdul Fattah ini sama orang-orang Lombok dengan Pak Lalu Mahdi, dan dia izin setelah lohor itu pulang karena jam 3 mau ngasih kuliah daring ya. Jadi dia dosen di Universitas Trisakti kalau nggak salah ya. Dan dia menchallenge saya supaya saya itu bikin video itu yang bermutu gitu, nggak usah banyak yang bermutu. Dan dia mencontohkan, misalnya dia tertarik dengan videonya Ustadz Suharsono. Jadi referensinya banyak, terus ada audio visualnya itu, kemudian juga ada teks yang berjalan ya. Itu dia tanya saya, dia kenal nggak dengan Ustadz Suharsono. Saya nggak jawab, padahal saya pernah ketemu di Dewan Dakwah dan dia penulis buku, dan saya suka pernah ngobrol kalau dia ketemu. Dia berangkat dari Jogja, tiba di Jakarta, tapi sekarang katanya kalau nggak salah tinggalnya di mana, di Depok gitu ya. Udah lama saya ketemu dengan Suharsono, dan dia penontonnya banyak itu, ratusan ribu. Suharsono itu, kalau saya yang nonton di bawah 100. Apalagi kalau baca hadis, baca tafsir ya. Terus sudah itu ya, dan saya bisa memahami kerangka berpikir Pak Haji Abdul Fattah itu, dan mohon maaf ya dalam hati ya, saya nggak bisa ikuti gayanya Ustadz Suharsono sebagai YouTuber ya. Dan iya ya, setiap orang punya jalan ekspresi atau jalan untuk menjadi YouTuber dengan caranya masing-masing lah. Saya itu nggak minat sebenarnya soal politik itu ya. Dulu kalau zaman Pilpres saya bikin Rocky Gerung sampai 30, bikin Prabowo sampai 100, itu bukan minat, bukan dari hati saya, karena saya ingin kembangkan channel, mumpung kedua orang itu naik ya, sebagai gelombang yang gelombang pasangnya hebat, sehingga saya numpang gitu, sehingga saya terangkat channel itu, sehingga dilihat banyak orang. Apalagi saya ngaku sebagai tukang donat ya. Tukang donat kok bisa ngomong politik ya, padahal aslinya itu donat. Ya saya nggak akan bicara, saya akan cerita tentang dua orang hebatnya, Pak Lalu Mahdi ya. Jadi Pak Dr. Fattah sendiri itu kelihatannya usianya 50, tidak tertarik ya. Kalau lihat, saya simpulkan untuk sementara, moga-moga dia segera tobat ya. Tidak tertarik menjadi YouTuber, dan dia bertobat menjadi YouTuber karena ilmunya banyak tuh Pak Dokter itu. Nah, yang sangat tertarik itu ya, saya berharap, I hope someday ya, he back to Allah.
kembali ke Allah melalui YouTube. Pak itu Pak dokter itu. Saya sekarang kembali ke Pak Lalu Mahdi ya. Pak Lalu Mahdi ini dia kemudian sampai sholat asar dia diskusi ya, tukar-tukeran pengalaman hidup ya dengan Pak siapa itu, Pak Lalu Mahdi, usianya sekitar 40 kalau nggak salah ya. Ya lah sekitar itu 40 atau ya di bawah itulah sedikit. Nggak apa-apa ya, saya kurangi ya diskon. dia sebelum pandemi dia seorang event organizer ya, yang ngurusin panggung, ngurusin acara dalam sebuah perusahaan. Dan ketika pandemi corona tentu bisnisnya ambruk dan dia Allah selamatkan dia, Pak Lalu dengan keluarganya itu dengan menyewa sebuah tempat 4 kali 4 meter di kawasan Ciganjur itu, di kawasan Ciganjur Jakarta Selatan, dan jualan nasi uduk ya. Berapa, 10 liter apa berapa ya, kalau, dan itu sangat menolong katanya ya. Dan dijual gorengan juga, dia bikin tahu sekilo, tahu goreng, kemudian bakwan jagung, terus bakwan yang sayuran itu sekilo, terus tempe sekilo, tepung maksudnya, dan habis tuh. Jadi dia punya daily income ya, penghasilan harian ya. Nasi uduk itu berapa itu? 10 liter apa 5 liter, saya I forget ya, saya lupa. Kayak bahasa Inggris sedikit-sedikit apa. Jangan kelihatan orang intelek, padahal saya juga nggak kelihatan orang pintar. Nah itu cocok jadi YouTuber. Nah sekarang dia ingin datang itu karena ya nggak tahu ini motivasinya, pokoknya dia datang itu, mau datang ya mungkin karena ada orang yang ngajarin ya jadi YouTuber. Banyak orang YouTuber sukses tapi nggak punya waktu untuk ngajarin yang paling dasar, cara mengupload gitu ya, mengupload dari bikin rekaman semenit atau setengah menit kan prakteknya di sini begitu di Pesantren Jolali ya, tiap Sabtu. Makanya datang tiap Sabtu, praktek 1 menit atau 30 detik, terus ini loh langkahnya sampai bisa dilihat di YouTube ya. Cara megang kameranya itu begini, jangan begini gitu ya, langsung praktek aja gitu. Terus habis itu diskusi ya, membentur-benturkan, menguji tesis masing-masing tentang kehidupan dan tentang YouTuber, tentang dunia YouTube maksudnya. Nah tentu saya jadikan satu apa ya, Pak Lalu itu saya bilang jadikanlah itu satu saat menjadi apa, YouTube itu menjadi profit center ya, tapi nanti bertahap ya. Sekarang mah harus sabar aja dulu, mengembangkan channel itu nggak mudah gitu loh kalau menurut saya ya. Kalau Helmi Yahya dia punya target 3 bulan 100.000 subscribers misalnya, tercapai pada bulan pertama 100.000 ya. Helmi Yahya atau Refli Harun sekarang sudah melampaui subscriber saya baru berapa bulan, baru 3 bulan menjadi 250.000 subscriber ya. Saya 1,5 tahun itu mencapai 250.000 subscriber ya kan. Jadi jangan menjadi orang lain, jangan menjadi Deddy Corbuzier ya, jangan menjadi Raditya, jangan menjadi Refli Harun atau Helmi Yahya yang pertumbuhannya cepat, apalagi ngikuti Baim Paula tuh, atau channelnya Andre Taulani atau Sandiaga Uno TV. Jadi maksudnya kita diskusi sama Lalu Mahdi itu, jadilah diri sendiri ya, be yourself ya. Karena kalau kita ingin menjadi Atta Halilintar, kita nggak mungkin mencapai itu, mustahil ya. Jadi carilah, atau ingin menjadi seperti Refli Harun, menjadi Helmi Yahya sebagai YouTuber, itu nggak mungkin dan nggak ada gunanya mencari atau mencapai mengikuti kesuksesan mereka, dan nggak bisa tuh lain-lain ininya, muyulnya lain-lain, apa muyul itu kecenderungannya lain-lain, pilihan dan gayanya. Jadi pilihan sendiri, gaya sendiri,
cara ngomong menurut cara sendiri, pilihan-pilihan tema sendiri, kira-kira gitu ininya. Diskusi dengan Pak Lalu Mahdi ini. Dan dia sudah pernah ke Bangkok, ke luar negeri waktu jadi event organizer, ngurusin balon secara profesional ya untuk event-event organizer itu loh. Nah, sekarang kalau dia terdampar ya, dalam tanda petik di Ciganjur jualan nasi uduk itu hebat ya. Jadi channelnya katanya kemarin mau dibikin, saya tanya warungnya apa, channelnya apa, dia bilang mau bikin channel namanya warung bukan 13 angka 13, jadi warung 13 gitu, namanya warung 13 apa channelnya. Terus saya bilang bikin aja nama warungnya itu warung 13 ya. Jadi di channelnya ditulis nanti WARUNG SATU ya, SATU TIGA, warung 13 bukan 13. Ada ceritanya itu karena kata dia kalau dia melakukan pekerjaan yang penting itu membaca Al-Fatihah 1 kali, baca kulhu 3 kali. Kul huwallahu ahad apa kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq ya, pokoknya 13. Nah itu bagus nama channel itu ya, dan tetap punya daily income di warung itu. Tadinya 2 kali, pagi sampai jam 10, terus nanti 10 pagi maksudnya jam 6 sampai jam 10 atau 11, terus sore jualan lagi itu untuk jam 6 sore sampai jam 10 malam. Tapi sekarang cukup pagi, bagus lah, jangan habiskan waktu untuk kejar dunia ya. Dunia itu cukupnya aja. Nah itu yang hasil diskusi dengan Pak Lalu Mahdi ya. Kelihatannya dia tertarik ya sampai jam 4 sore ya. Datang sih agak telat mereka berdua itu jam 10 ya, karena kelewat. Jadi rupanya yang tahu yang mau kesini itu sebenarnya Pak Dr. Pak Dr. Abdul Fattah, terus ngajak Lalu Mahdi yang pakai motor. Jadi Pak Abdul Fattah itu pakai mobil bersama anaknya itu yang remaja. Jadi mereka ketemu di sini, tapi Pak Lalu Mahdi nyasar meskipun pakai Google Map, katanya pakai Google Map pesantren Ojo Lali, diketik kan Google Map, dia salah lihat, terbalik ngeliatnya. Makanya jangan ngurusin nasi uduk aja. Terbalik jadi jauh ya, sekitar kelewat 5 kilo kayaknya dari sini ya. Alhamdulillah ketemu juga ya. Jadi poinnya kemarin saya tekankan, jadi diri sendiri ya. Meskipun upload satu yang nonton 3 orang atau yang nonton 5 viewersnya, itu harus disyukuri karena sudah ditonton oleh 5 orang, daripada nggak diupload, nggak ada yang tahu tuh ilmu itu ya, pengalaman hidup yang positif itu. Terus yang kedua saya tekankan, kalau orang-orang yang sudah di atas 30-40 tahun ke atas ya, itu sih nggak ini langsung buka kamera gini langsung bisa bikin konten 7 menit 10 menit gitu. Kenapa? Pengalaman hidup sudah kaya dibanding generasi milenial kan gitu, yang remaja maksud saya ya kan. Jadi sudah terlalu banyak pengalaman hidup dan ilmu yang sudah Allah titipkan untuk di-share lewat through YouTube. Yang YouTube ini kan pasarnya luas di 5 benua itu, ditonton di mana, di kota-kota di Lyon Prancis ya, di Amerika, di Kanada, di Belanda, di Jerman, di Australia, di Lamongan ya, di Gresik, di mana lagi, di Formosa, Taiwan sana, di Jepang ya, di Korea juga, coba di Cimahi ya, di Ganjur ya, Ciganjur maksudnya. Kenapa itu satu potensial market ya, pasar ya, yang besar yang masih tidur, kenapa nggak langsung diupload ya dari sebuah kota kecil di
Ciganjur di warung nasi uduk 4x4, coba yang sebulan bayarnya 500.000, ya kebayar lah 500.000 kalau sehari dia jualan 4 kilo gorengan, itu gorengannya aja pasti habis ya. Jadi jadikanlah YouTube ini jadi alat untuk berbagi ya, jangan untuk mencari uang. Saya bilang ke Pak Lalu Mahdi itu, uang itu nyari dari jualan nasi uduk tadi. YouTube itu jadilah alat berbagi. Kalau satu saat kemudian channel itu berkembang, kontennya itu diminati, viewersnya banyak, subscribernya banyak yang like, di samping akan banyak hater-hater yang pikirannya aneh-aneh itu. Nanti satu saat berkembang, terus sudah dimonetize setelah dapat 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang itu ya, terus nanti dapat duit misalnya, terus diambil di ATM, kok ada uang misalnya 5 juta gitu ya, 5 juta. Itu jangan itu tujuannya jadi YouTuber tuh. Kalau ada uang tuh tinggal masukkan ATM, terus dipencet dengan PIN kita, terus kalau keluar uangnya itu diambil aja uang kita, hasil YouTube channel kita diambil aja. Tapi jangan itu jadi tujuan sebagai YouTuber ya. Jangan mencari uang, maksudnya mencari keridhaan Allah, berbagi dengan hal-hal positif, memberikan inspirasi ya kan, memberikan motivasi kepada orang. Itu karena menurut Imam Al-Ghazali itu, ulama abad 11, kebanyakan manusia itu nggak mencapai apa yang dia cita-citakan dalam hidupnya. Kebanyakan manusia, hanya sedikit yang berhasil dalam hidupnya. Jadi kalau gitu kebanyakan manusia, orang, jadi dunia ini isinya orang-orang yang gagal. Oleh karena itu hadirnya YouTuber pemula ya, itu untuk memberikan inspirasi, motivasi, membangkitkan kembali semangat menghadapi kehidupan dengan penuh harapan dan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. YouTuber itu fungsinya adalah membuat bunga-bunga yang nyaris layu itu mekar kembali, kemudian membuka pintu-pintu harapan yang tadinya itu nyaris tertutup rapat, terbuka kembali. Dia bukan cari uang. Kalau cari uang mah nanti setiap bulan itu nggak usah dicari, tinggal diambil aja di ATM atau di bank ya kan. Pikirannya itu loh, uang kayak dalam hidup. Ada yang lebih penting dari uang, apa? Nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kebaikan. Ya kan? Jadi orang tuh jangan seperti ini loh, apa? Nih, saya baru beli. Jadi orang tuh jangan seperti wataknya jauh ini. Pinocchio nih, buku saya ini baru beli tanggal 9 Juni 2020, 17 Syawal 1441. Harganya 60.000 online. Nilai-nilai kejujuran, jangan nilai-nilai kebohongan itu menjadi pegangan dalam kehidupannya. Nah, itu di YouTube diingatkan pentingnya kejujuran, keadilan, kebenaran, tentang pentingnya harapan dalam kehidupan itu kan. Ya enggak? Jangan menyerah saja dalam hidup itu. Jadilah seperti samudra Atlantik yang selalu bergelombang, bergelora pagi, siang, malam, geloranya tidak berhenti di dalam kehidupannya menuju takdir yang Allah tentukan, yang terbaik, yang kita tinggal terima takdir hidup itu. Itulah YouTube fungsinya itu ya, untuk mencari nilai-nilai, menyebarkan nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai kesederhanaan, pentingnya berpikir sederhana, bertindak sederhana, yang penting jadi amal soleh gitu. Jangan uang yang dicari sebagai YouTuber. Uang nggak usah dicari, nanti alokasi tinggal ambil di ATM.
pengen dapat duit, upload nggak pernah. Upload tiap hari, ya kan? Pengen jadi YouTuber seperti Review Harun, seperti mana, seperti Helmi Yahya, seperti Deddy Corbuzier dengar podcastnya. Jadi aja diri sendiri, susah banget. Kalau belajar iya terus menerus, tapi kemampuan belajar kita itu juga waktu mau kita eksekusi menjadi konten YouTube, temukan cara sendiri. Jangan seperti Ustaz Suharsono yang viewernya banyak, jangan seperti Atta Halilintar ya, yang pencilaan kan cocok buat dia. Kalau buat Pak Lalu Mahdi ngikutin kayak Atta Halilintar ya, ya nggak cocok. Saya suruh ngikutin Ustaz Suharsono misalnya, ya nggak cocok lah. Orang saya pinginnya bacain hadis, cerita yang nggak jelas seperti sekarang ya. Pokoknya saya emang nggak tertarik sama politik sebenarnya, tapi asal saya ngomong hadis, ngomong Quran, ngomong yang norma-norma Islam tuh yang nonton 60 dapat 200, paling banyak 500. Kalau ngomong politik aja saya hajar ngabalin gitu. Yang nonton 50.000. Saya hajar Luhut Panjaitan gitu, yang nonton banyak. Loh, saya ini hidup ngikutin penonton apa ngikutin diri saya sendiri? Harusnya mah jangan kita menari karena gendang yang ditabuh orang lain ya. Nggak enak hidup begitu sebenarnya, ya kan? Jadi bagaimana? Ya bikinlah gendang sendiri, tabuh sendiri, menarilah sendiri, karena gendang yang kita tabuh sendiri dan gendang itu kita miliki sendiri. Jadi irama hidup itu ditentukan sendiri, apalagi sebagai YouTuber pengen jadi orang lain nanti bisa stres ya. Jadi YouTuber itu kalau bisa sih enjoy, bahagia gitu ya. Udah utangan banyak, cicilan belum selesai, utang sana utang sini, anak nakal, suami nakal, bisa istri gak taat misalnya, terus pusing harus bikin konten YouTube yang gak maju-maju misalnya, gak berkembang. Nah terus kalau mau jadi YouTuber itu juga bingung, apa namanya, gak bahagia, susah. Nah terus kapan bahagianya? Jadi YouTuber mah dibikin enjoy ya. Berapa menit tuh? Wah udah banyak juga ya, 24 menit ya. Udah. Jadi itulah pengalaman kemarin ya. Kemarin kita makan siang pakai apa, saya beli di warteg tuh, di warteg, di warung Padang. 4 berarti ya, saya juga sama anaknya. 4 itu pakai ayam bakar sama itu apa, telur yang di dadar itu di Padang. Enak sih. Makan berempat. Ya silakan datang ya setiap Sabtu kalau mau datang ya. Gratis, bayar nggak? Enggak, gratis ya. Itu nilai pahala jauh lebih penting daripada harta benda dunia ya. Udah sholat subuh belum? Sholat dulu, jangan nonton saya sholat belum. Skala prioritas tuh ya subuh dulu berjamaah, sebelum subuh ya sholat ya sepertiga malam terakhir ya. Tahajudlah 2 rakaat tuh kan, jangan terus subuh kesiangan. Sampai kapan tobat kenapa subuh telat mulu? Udah ya, nilai man sholal bardain dakhalal jannah, siapa yang sholat subuh, kata Rasulullah, man sholal bardain, siapa yang sholat subuh, kata ulama itu bardain itu 2 sholat subuh dan asar. Man sholal bardain, siapa yang sholat subuh dan sholat asar, dijamin dia pasti masuk surga. Insyaallah. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.